Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Perkenalkan saya Dr. Hera Lesmana, spesialis mata. Saat ini saya sebagai LASIK advisor di NLC. Saya juga bekerja di Rumah Sakit Umum Dr. Iskak Tulungagung, Rumah Sakit Bayangkara Tulungagung, dan di Klinik Utama Zidan Medika Tulungagung. Saya berdomisili jelas di Tulungagung ya. Oke. Untuk kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah topik dengan judul mitos dan fakta anomali refraksi. Ini tugas yang NLC berikan kepada saya. Oke, next. Slide berikutnya. Ya, nah ini sebenarnya gambar saya yang pertama ini adalah mungkin mitos yang nomor satu ya, nomor satu di Indonesia saya rasa. Karena sampai dari dulu sampai sekarang ini selalu jadi juara, wortel. Nah, sejak kecil kebetulan saya juga penderita minus ya, benar ya. Sejak SD. Waktu itu saya ingat sekali. Orang tua saya bilang begitu tahu saya memakai kacamata, udah minum wortel biar cepat sembuh, jadi biar minusnya hilang. Nah, terus dikasih wortel tiap hari. Ya nurut aja, namanya juga anak ya. Dan pengen sembuh dan enggak pengen pakai kacamata. Ternyata tetap aja nggak ada perubahan yang berarti. Akhirnya pergi ke dokter mata dan harus memakai kacamata. Dan sampai sekarang pun setiap kali praktek itu kejadiannya selalu hampir sama. Anak kecil datang dengan mata kabur, kemudian kita cek ternyata memang ada kelainan refraksi. Terus orang tuanya bilang, "Dok, nggak usah pakai kacamata ya. Kita kasih wortel aja yang banyak gitu. Bisa kan dok sembuh dok?" Nah seperti itu. Jadi memang eksis dia, wortel ini eksis dari mitos dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Menyembuhkan segala penyakit mata. Mungkin bukan hanya kelainan refraksi, tapi penyakit-penyakit yang lainnya. Dan di situ tugas kita sebagai dokter untuk meyakinkan pasien bahwa ini wortel dapat menyembuhkan minus, ini adalah suatu mitos ya. Tapi itu tidak mudah. Kadang sudah kita beritahu, tetap aja pasiennya itu atau orang tua pasien itu tetap denial gitu ya, nggak mau tahu. Kadang resep yang sudah kita berikan ke pasien untuk dibelikan kacamata, itu ternyata tidak dibelikan. Nah, tidak dibelikan, tapi dipakai pengobatan-pengobatan alternatif yang lain. Salah satunya ya wortel ini. Kemudian next slide berikutnya. Nah, di sini terdapat anak yang membaca di tempat yang penerangannya kurang. Ya, memang itu seperti ada sinar matahari dari luar, tapi tetap pencahayaannya yang kurang baik. Banyak orang yang bilang, jangan membaca di tempat yang gelap. Sebenarnya ini benar juga. Ini fakta ya, fakta bukan mitos. Jadi membaca di tempat yang gelap atau penerangannya yang kurang itu dapat menyebabkan mata bekerja atau berakomodasi berlebihan daripada yang normal. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terjadi penebalan daripada sklera. Dengan sklera yang menebal, otomatis panjang bola mata juga akan menjadi lebih panjang daripada yang normal. Sehingga menyebabkan mata lebih gampang untuk menjadi minus atau menjadi mata mendapat dengan kelainan refraksi minus ya, sferis minus. Itu bisa terjadi. Dan itu berarti benar ya, bukan mitos. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini anak kecil melihat TV dari dekat. Orang dulu bilang
ojo ojo cedek le kalau lihat TV. Mengko iso kacamataan. Nah, kayak gitu ya. Ini kemungkinannya ada 2. Jadi yang pertama, anak kecil ini melihat TV dari dekat karena dia memang sudah tidak kelihatan. Jadi memang dia sudah punya kelainan refraksi sebelumnya. Sehingga dia berusaha untuk maju mendekat biar dia bisa melihat TV-nya dengan terang. Kemungkinan yang kedua, memang dia kebiasaan melihat TV dari dekat. Nah, kebiasaan melihat TV dari dekat itu sama seperti yang tadi, seperti anak kecil yang melihat atau membaca di tempat yang pencahayaannya kurang terang. Otomatis akomodasinya sama seperti yang tadi, akomodasinya menjadi berlebihan. Sehingga yang terjadi sama. Skleranya menjadi menebal dan bola mata bertambah panjang. Mengakibatkan mudah terjadinya kelainan refraksi. Sebenarnya kondisinya hampir sama dengan slide yang sebelumnya. Jadi ini bisa juga merupakan suatu fakta. Oke, slide berikutnya. Nah, ini gambar anak kecil memakai kacamata. Banyak orang tua yang beranggapan bahwa jangan pakai kacamata. Kalau pakai kacamata nanti minusnya tambah tebel, minusnya tambah banyak. Itu sering terjadi sampai sekarang. Kita harus menjelaskan di sini kepada pasien. Dan itu sama, tidak mudah. Seperti yang saya bilang tadi, sudah dijelaskan, tetap aja anaknya tidak dipakai kacamata karena takutnya itu tadi. Jangan pakai kacamata, nanti tambah tebel, nanti minusnya tambah banyak. Mending nggak usah, nanti bisa hilang-hilang sendiri. Jadi hal ini adalah suatu mitos ya. Karena apa? Kalau anak kecil, jika sedari kecil dia sudah diketahui mengalami kelainan refraksi, maka yang terbaik adalah memberikan koreksi kacamata. Agar apa? Agar si anak ini bisa melihat lebih terang dan syaraf retinanya itu bisa bekerja dengan lebih baik. Pada saat dia besar, bola mata pasti bertambah panjang. Sama, badannya bertambah panjang, tangannya bertambah panjang, hidungnya bertambah panjang, termasuk bola mata. Bola matanya juga bertambah panjang, seiring dengan pertumbuhan. Akibatnya apa? Akibatnya memang pasti dia nanti minusnya bertambah. Jadi bertambahnya minus itu bukan karena dia memakai kacamata ya, tapi memang seiring dengan pertumbuhan dari organ-organ yang ada di tubuhnya. Ini harus kita jelaskan kepada pasien dan orang tua pasien. Jadi baiknya sejak kecil, kalau memang dia diketahui kelainan refraksi harus segera diberi kacamata. Tujuan memberi kacamata salah satunya juga untuk menghindarkan ambliopia, karena banyak dari kecil harusnya dikasih kacamata, ternyata sudah beberapa tahun gitu, karena orang tuanya yang takut tadi ya, terbawa oleh mitosnya itu anaknya tidak dikasih kacamata. Akhirnya pada saat dia sudah agak besar, dicek kacamatanya ternyata tidak bisa maksimal dan terjadi ambliopia. Next. Nah, ini yang paling asik saat ini ya. Membaca sambil tidur. Mungkin bukan hanya anak-anak ini aja ya yang membaca sambil tidur, tapi kita. Kadang kita yang sudah dewasa udah ngerti aja enak baca sambil tidur gini, layah-layah ya kalau orang biasa bilang tuh karo layah-layah. Memang menyenangkan, tetapi posisi membaca dengan tiduran itu adalah posisi yang tidak anatomis, tidak baik, tidak ergonomis juga ya. Sehingga itu tadi sama seperti slide yang sebelumnya, di tempat yang cahayanya kurang, membaca terlalu dekat. Nah, ini pun juga sama, membuat mata berakomodasi berlebihan. Sehingga bisa juga memacu menambah terjadinya minus. Harus kita hindari, termasuk salah satunya yang saat ini ya, mungkin di slide saya ini kebetulan agak kelewatan, membaca atau bekerja dengan komputer atau laptop yang lagi tren saat ini di masa pandemi, apalagi
dengan daring, ya kan? Anak-anak itu bawaannya, anak sekolah maupun mahasiswa itu pegangannya HP, laptop, sama komputer. Nah, itu berjam-jam. Mereka bekerja, belajar berjam-jam di depan komputer dalam jarak dekat, otomatis jarak dekat, dan itu mata secara tidak langsung itu akomodasi terus menerus. Itu menyebabkan mata menjadi lelah dan memacu timbulnya minus lebih cepat lagi. Next. Slide berikutnya. Nah, ini anak yang hobi membaca. Sama, membaca bagus membaca. Itu hobi membaca itu ada hobi yang bagus. Tapi membaca harus dalam posisi yang baik. Seperti yang saya bilang, posisinya duduk. Jadi tidak tidur seperti adik-adik yang sebelumnya itu ya, posisinya tidur. Nah, ini posisi yang baik, posisi duduk, membaca dalam jarak 30 cm ya, dengan cahaya yang terang. Membaca tidak terus-terusan dalam waktu berjam-jam. Kita harus istirahatkan mata. Mungkin pacuannya yang sekarang dipakai adalah mengistirahat setiap 20 menit membaca atau bekerja di depan komputer, istirahatnya sekitar 20 detik. Itu sudah cukup untuk mengistirahatkan mata sehingga menjadi rileks kembali, tidak gampang lelah. Kemudian next slide berikutnya. Nah, mitos dan fakta. Ini kalau ini fakta ya saya rasa. Jadi kalau orang tuanya memakai kacamata, anaknya memakai kacamata. Bisa terjadi. Itu secara genetik. Gampangannya seperti ini. Kalau orang tuanya rambutnya keriting, anaknya juga rambutnya keriting. Wajar ya. Bapaknya mancung, anaknya mancung. Bapaknya tinggi, anaknya juga tinggi. Nah, itu memang faktor keturunan. Termasuk juga bapaknya berkacamata. Berkacamata kemudian bapaknya bola matanya pun juga panjang. Bapaknya bola matanya lebih panjang daripada orang normal, otomatis anaknya pun bisa seperti itu. Jadi memang bisa menurun, kacamata memang bisa menurun pada orang tua ke anaknya. Jadi ini bisa merupakan suatu fakta. Kemudian next slide berikutnya. Nah, ini untuk supaya mata rileks ya, mata tidak bekerja karena sudah seharian dari pagi sampai sore bekerja di depan komputer. Zaman sekarang memang sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Kemudian memakai gadget dan sebagainya, kita disarankan untuk mengistirahatkan mata dengan cara melihat keluar, memandang keluar, memandang yang sejuk-sejuk. Ini kebetulan di sebelah rumah saya ini ada sawah, jadi ini saya foto aja sekalian. Nah, kalau gini kan mata jadi melihat jauh ya, otomatis mata menjadi rileks, akomodasinya hilang. Dan ini membuat mata nyaman, terasa nyaman karena sudah bekerja seharian, jadi membuat mata lebih sehat. Oke, dan kelainan nggak usah takut ya dengan kacamata, kelainan refraksi, itu nggak usah takut. Kalau kebanyakan orang tua sekarang takut ya, aduh nanti kalau besar gimana? Anak saya mau masuk polisi, Dok, anak saya mau jadi tentara. Itu pada anak masih kecil, masih SD. Terus sudah mikir jangka panjang ke depan. Nah, itu tugas kita lagi ya, meyakinkan pasien bahwa untuk saat ini pada saat anak masih kecil, semua penyakit mata termasuk kelainan refraksi yang saat ini mendominasi penyakit mata yang terbanyak ya, karena seperti saya kerja di Polimata itu paling banyak kasusnya memang kasus refraksi ini. Nggak usah takut, pada saat dia masih kecil kita berikan pengobatan atau terapi yang sesuai, yaitu dengan kacamata. Dan kita bilang sama pasiennya agar dia tidak mikir ke depan itu tadi, anaknya mau tes ini yang nggak boleh pakai kacamata, nggak boleh minus dan lain sebagainya. Kita yakinkan pasien bahwa sekarang sudah ada terapi
teknik ya atau operasi untuk menghilangkan minus. Tapi itu nanti pada saatnya anaknya udah besar, mungkin sekitar umur 18 tahun. Jadi nggak usah difikirkan sekarang. Kita harus menghilangkan kecemasan pada orang tua pasien. Jadi nggak usah khawatir karena sekarang sudah ada metode untuk menghilangkan minus yang bisa kita dapatkan di NLC. Slide berikutnya. Nah, jadi sekian saja. Udah habis ya ini slide saya ya. Cukup, saya rasa sudah cukup ya. Untuk saya tuh lebih dari cukup ya, karena saya menyiapkan ini juga apa ya? Semuanya serba buru-buru karena saya udah nggak biasa lagi pegang laptop. Jadi harus buka lagi laptop, bikin PowerPoint. Tapi alhamdulillah bisa apa? Bisa selesai semuanya dengan baik. Memang seperti pepatah orang bilang ya, kalau kumpul sama penjual minyak wangi itu jadi wangi. Kumpul sama orang yang bau nggak enak bisa ikut nggak enak. Nah di NLC ini saya kumpul sama orang yang pinter-pinter. Nah harusnya saya juga bisa menjadi pinter seperti guru-guru saya yang di NLC, senior saya dan sejawat saya semua. Insya Allah ya. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih buat semuanya, buat NLC juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.